sini roha madihamu dot dami sian debata ama dot sian anakna Yesus Kristus Tuhan. Idama puji ma Jehovah sude hamu ale naposo ni Jehovah. Hamu ale akkana jongjong di bagas ni Jehovah ganuk borngen. Paherbak kamu ma tangan muna tuhabadiaon. Jala puji hamu ma Jehovah. Sai di pasu-pasu Jehovah. Sitok palangit do tanoon maho sian Sion. Haleluya. Puji hamu ma goar ni Jehovah. Mamuji-muji mahamu ale naposo ni Jehovah. Hamu akkana jongjong di bagasan joro ni Jehovah. Di akka alaman di bagas ni debatata. Ai perdenggan basa do Jehovah. Edehok kamu ma goarna. Ai hasudungan do ibana. Tatangihon. Jala tajakon mapajuun ni debata. Mahite suara nang uning-uningan. Pinatubegehon ni bonario. Parpunguan ni akkana poso ni debata. Namangula marhite ede mardongan uning-uningan. Asatung salhut halak naung dipaluai marlas ni roha pabuat Tuhanido na tumipul jala ibana do namangulahon habonaron dohot hasatiaon halak nama muji sai di pargugoy Tuhan debatado marhite-hite akka sonang ni roha ngulut taon gabe ngolu nagok pamujion tu debata molo tahati dakon pabuah saluhut na adong dihita holan sian asini rohani Jehovah. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah minggu pagi hari ini. Kita ikuti ibadah kita sesuai dengan buku acara yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Topik minggu kita pada saat ini adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan
Dalam satu iman kita telah dipersatukan di dalam keluarga kerajaan Allah. Marilah kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah mengasihi kita dan mempersatukan kita dalam persekutuan kudus ini. Marilah kita arahkan perhatian kita pada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, sebab musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk Minggu Jubilate ini, tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-17 sampai dengan 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Ia membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengulurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 8 Mei 2022. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Topik minggu kita adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. 2. Warta hendak menikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Christoffel Erik Octavianus Gultom, putra dari Bapak Situa Andar Gultom almarhum, Ibu Ruminta Pasu Borusiahan, alamat Jalan Karya Utama, Hasinan, nomor 50A, RT 02, RW 03, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat. Anggota Jemaat HKBP Nomensen Resort Petojo, Jakarta Barat. Dengan Santa Claudia Boru Panjaitan, putri dari Bapak Rahman Panjaitan, Ibu Katrina M. Boru Siombing, alamat Komplek Godyar, Blok F nomor 1 Sindang Barang, Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 di HKBP Nomensen Resort Petojo, Jakarta Barat. 3. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 8 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu Laura Ninta Boru Purba Naposo, pindah dari GBKP Rawamangun, Pulau Mas, Jakarta Timur, alamat Sektor Horeb. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. 4. Pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 HKBP Bogor. Pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022 di kebaktian pukul 7, setelah warta akan diadakan pelantikan seksi-seksi periode 2022-2024 HKBP Bogor yang dipimpin oleh pimpinan jemaat gereja kita, sekaligus penyerahan piagam penghargaan kepada seksi-seksi periode 2020-2022 dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengundurkan diri. 5. Pertanyaan sektor. Pada hari Kamis 12 Mei 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertanyaan sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayanan pertanyaan sektor adalah sektor Peniel dan sektor lainnya yang dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertanyaan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Dewan Koinonia, Seksi Lansia, PHD Seksi Lansia pada hari Rabu
11 Mei 2022 pukul 10 WIB akan diadakan di Rumah Huria Bukit Unggul, sekaligus acara penghiburan kepada keluarga pendeta resort. Diminta kepada semua lansia supaya hadir mengikuti acara tersebut. Informasi resort. Sesuai dengan program resort HKBP Resort Bogor dalam rangka tahun kesehatan, maka pada tanggal 16 Mei 2022 Minggu sore Senin siang akan diadakan tahun kesehatan Parhalado HKBP Resort Bogor bertempat di 5G Hotel dan Resort Cijeruk Bogor. Semua pendeta dan sintua, calon sintua gereja kita akan berangkat mengikuti kegiatan tersebut. Informasi distrik. Sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP pada tanggal 9 Mei 2022 akan diadakan sosialisasi sentralisasi penggajian pelayan HKBP untuk wilayah 6, Distrik DKI, Distrik Bekasi, Distrik Deboskap, Distrik Banten, Distrik IBT, Distrik Jabar Tengdi, di Gedung Sinta, Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta, sesuai dengan undangan panitia. Peserta dari gereja kita adalah pendeta resort, ketua Partaun dan bendahara Huria, serta dari Huria Pagaran, dan akan berangkat pada tanggal 8 Mei 2022 sore. Kita doakan supaya acara tersebut berjalan dengan lancar. Terakhir, warta keuangan. Saldo tanggal 29 bulan 4 2022, jumlah 363.564.924 rupiah. Saldo ruas mangurupi ruas 47.226.000. Pemasukan 87.877.730 rupiah. Pengeluaran 67.189.200. Saldo per tanggal 6 Mei 2022 431.479.454 rupiah. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Terima kasih. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya hari ini kita akan mengadakan acara pelantikan seksi-seksi untuk periode 2022-2024. Oleh karena itu, dengan hormat saya undang datang ke depan semua ketua-ketua seksi dari ketiga dewan yang terpilih dan yang lainnya berdiri di tempat duduk masing-masing. Silakan maju ke depan semua ketua-ketua seksi yang terpilih. Supaya maju ke depan. Koinonia di sebelah sini, Marturia di tengah, diakonia sebelah kanan saya. Yang lain pengurus saya persilakan untuk berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus ngajak gereja yang beriman dan setia, beri berkat
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sesuai dengan program gereja kita dan aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga, maka pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022, kita akan melantik pengurus seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia periode 2022-2024 setelah diadakan pemilihan kepengurusan seksi oleh masing-masing dewan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan surat keputusan tentang seksi-seksi periode 2022-2024 yang dibacakan oleh Sekretaris Huria. Surat keputusan garis miring ketetapan nomor 01 garis miring 02.6 garis miring 5 garis miring 2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor Resort Bogor menimbang: 1. Berakhirnya kepengurusan seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Bogor Resort Bogor periode tahun 2020-2022. 2. Pentingnya menetapkan kembali kepengurusan seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Bogor Resort Bogor periode tahun 2022-2024 setelah diadakan pemilihan pengurus seksi di masing-masing dewan. Membaca: 1. Aturan HKBP 2002 bab 1 pasal 1 halaman 113 sampai 116, bab 11 pasal 17 halaman 123. 2. Peraturan HKBP 2002 bab 1 pasal 4 dan 5 halaman 128 sampai 146 dan bab 7 pasal 26 halaman 183 sampai 192. Memperhatikan: 1. Program kerja HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2022. 2. Hasil keputusan rapat Huria HKBP Bogor Resort Bogor. 3. Hasil keputusan rapat Parhalado HKBP Bogor Resort Bogor. Memutuskan dan menetapkan: 1. Terhitung sejak tanggal 8 Mei 2022, nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan menjadi pengurus seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Bogor Resort Bogor periode tahun 2022-2024. 2. Pengurus seksi bertugas: A. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan dan peraturan HKBP. B. Melaksanakan program seksi yang telah ditetapkan di rapat Huria. C. Membuat laporan pelayanan kepada jemaat melalui ketua dewan masing-masing seksi dan selanjutnya disampaikan ke pimpinan jemaat. D. Bekerjasama dengan dewan-dewan dan Parhalado HKBP Bogor Resort Bogor. E. Masa kepengurusan seksi berlaku selama 2 tahun. Demikian surat keputusan ini diperbuat apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 8 Mei 2022, Pendeta HKBP Resort Bogor
Pendeta Anwar P. Nababan, MTH. Lampiran surat keputusan garis miring ketetapan pengurus seksi-seksi periode tahun 2022-2024. 1. Dewan Koinonia A. Seksi Sekolah Minggu, Ketua Katrina Silalahi Nonya Huta Barat, Sekretaris Rospita Sagala Nonya Sinaga, Bendahara Nia Nirmala Sari Ambarita Nonya Butar-Butar, anggota Mardin Syah Putra Siburian, Rumondang Manik Nyonya Sintua Gultom, Flora Katarina Febrianti Nyonya Ambarita, Marglori Siburian. B. Seksi Remaja. Ketua Todo Stephen S. Sagala, Wakil Ketua Andini Panjaitan, Sekretaris Janes Situborang, Bendahara Gracilia A.R. Simanung Kalit, Seksi Musik Alfredo Situmorang, Aldi Yolendra Siahaan, Seksi Kerohanian Elison Pahala Sinurat, Seksi Humas Elizabeth Immanuela Raja Guguk, Seksi Olahraga Kevin Alfredo Sinaga. C. Seksi Naposo Bulung, Ketua Robin Gultom, Sekretaris Meli Siagian, Bendahara Tasya Sitorus. D. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya Budiono Anita Boru Pardede, Sekretaris Nonya Hutagalung Lucy Boru Simamora, Bendahara Nonya Gultom Dona Boru Sinaga, Nonya Gultom Remsi Boru Limbong. Seksi Kerohanian, Koordinator Nyonya Napitupulu Sinta Boru Simbolon, anggota Nyonya Insinyur Daisy Siahan Boru Pospos, Nyonya Sintua Gultom Rumasi Boru Sitorus, Nyonya Sintua Harianja Imelda Boru Sipayung, Nyonya Sirait Marcelina Boru Panjaitan. Seksi Kur, Nyonya Manulang Meli Boru Butar-Butar, Nyonya Panjaitan Adelina Boru Napitupulu, Nyonya Pendeta Nababan Obesnita Boru Manalu. Seksi Humas, Koordinator Mariati Boru Manurung, anggota Nyonya Sitorus Boru Siahaan, calon Sintua Nonya Purba Heni Boru Simbolon, Nonya Manurung Atria Boru Tambunan, Nyonya Silalahi Boru Simamora. Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Panjaitan Lamria Boru Nababan, anggota Nonya Tambunan Boru Panjaitan, Nyonya Manulang Dumasa Boru Siregar, Nyonya Hutajulu Rosdinar Boru Nababan, Nyonya Manurung Boru Pasaribu. Seksi Perlengkapan, Koordinator Nyonya Sintua Silaen Dina Boru Sibarani, anggota Nyonya Sintua Manik Evi Boru Saragi, Nyonya Sagala calon Sintua Leni Boru Limbong, Nyonya Siahan Nurmawan Boru Manulang. E. Seksi Ama, Ketua P. Siahaan, Sekretaris S. Sitanggang, Bendahara F. P. Situngkir. F. Seksi Lansia, Ketua Sintua D. Sihombing Boru Dolok Saribu, Sekretaris Sintua Nyonya Sianturi Boru Silalahi, Bendahara Sintua Nonya Sitorus Boru Raja Guguk, Nonya Gultom Boru Siahaan. Yang kedua Rumawi, Dewan Marturia. A. Seksi Musik, Ketua Tesalonika Simanjuntak, Sekretaris Helena Simanungkalit, Bendahara Nyonya Tamba Donda Boru Limbong, anggota Musical Development Pemandu Pujian Putra Siburian Anggi Gultom.
Pengiring musik Roni Naibaho, Nyonya Grace Siregar Boru Sinaga, Nyonya Sintua Evi Manik Boru Saragi. Humas Frando Samosir dan Inawati Boru Sinaga. Aset liabilitas dan maintenance yaitu Tulus Simanungkalit, Sandi Manulang. B. Seksi Sending. Ketua A. Pakpahan. Sekretaris Sintua R. Boru Simanjuntak. Bendahara Nyonya Sagala Calon Sintua Leni Boru Limbong. Anggota Nyonya Lubis Boru Nababan, Nyonya Lumban Toruan Boru Manulang, Nyonya Panggabean Boru Silangit, Nyonya Manurung Boru Turnip. 3 Rumawi Dewan Diakonia. A. Seksi Diakoni Sosial. Koordinator Nyonya Sintua Hutajulu Lestari Boru Hutagalung. Ketua Nyonya Sintua Pasaribu Saida Boru Simbolon. Sekretaris Nyonya Sintua Hutajulu Lestari Boru Hutagalung. Bendahara Hotni Boru Silalahi. Anggota Joyce Boru Butar-Butar, Rosdinar Boru Nababan. B. Seksi Kesehatan. Koordinator Nelly F. Boru Panjaitan. Ketua Reslina Boru Hutagaol. Sekretaris Herawati Boru Sinuraya. Bendahara Maria Linda Boru Sitanggang. Anggota Ruya Boru Saragi, Pesta Boru Sinaga, Melani Boru Sihombing. C. Seksi Pendidikan. Koordinator Sintua T. Boru Siregar. Ketua Calon Sintua Calvin Raja Guguk. Sekretaris MP Purba. Anggota Nyonya Lubis Boru Panjaitan, Sintua LR Boru Silaen, Nyonya Galingging Boru Sihotang, Nyonya Gultom Boru Sinaga. D. Seksi Kemasyarakatan. Koordinator Sintua P. Pakpahan. Ketua Sintua Erwin Marpaung. Anggota Rivelino Boru Simanjuntak, Elsa Boru Manurung. Bogor 8 Mei 2022, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Sekarang kita masuk ke pelantikan. Saya minta supaya kita memperhatikan acara. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah mendengar surat keputusan tentang kepengurusan seksi-seksi yang telah dibacakan oleh Sekretaris Huria. Kini saya bertanya kepada saudara-saudari yang telah terpilih menjadi pengurus seksi di semua dewan. Apakah saudara-saudari mau melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai pengurus seksi sesuai dengan aturan-peraturan HKBP? Dan apakah saudara-saudari mau dilantik pada saat ini? Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau melaksanakan tugas dan pelayanan sebagai pengurus seksi di dewan kami masing-masing. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk mengemban tugas pelayanan kami sebagai pengurus seksi menjadi kemuliaan dan keagungan nama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jika demikian, saya pimpinan Jemaat HKBP Bogor melantik saudara-saudari menjadi pengurus seksi di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus seksi di masing-masing dewan untuk periode 2022-2024.
Amin. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan saudara-saudari melaksanakan tugas pelayanan yang diserahkan kepada saudara-saudari untuk kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan kiranya memberkati semua pengurus seksi yang terpilih dan yang telah dilantik saat ini untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, atas kasih setiamu yang selalu menyertai, melindungi, memberkati gerejamu hingga saat ini. Ya Tuhan, kami telah melantik saudara-saudari kami yang terpilih menjadi pengurus seksi di Dewan Koinonia, di Dewan Marturia, di Dewan Diakonia untuk periode 2022-2024. Biarlah kasih setiamu dan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu membimbing, menguatkan, menuntun mereka untuk melakukan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan di rapat huria. Ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati menjadi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua seksi periode yang lalu 2020-2022. Kiranya apa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerjakan, biarlah itu juga menjadi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Raja Gereja kami berdoa. Amin. Seksi Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu, kemudian seksi remaja, seksi Naposo Bulung, seksi perempuan, seksi AMA, seksi lansia,
Itulah SK. Saya minta nanti semua ketua-ketua seksi untuk membagikannya kepada anggota, dan itu sudah dimasukkan dalam satu map. Mohon maaf tadi langsung diambil semua, tadi langsung dikumpulkan beda-beda. Oleh karena itu terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan yang berdiri di tempat duduk silakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara penyerahan penghargaan piagam kepada seksi yang lain. Dibacakan oleh sekretaris supaya datang ke depan ketua-ketua seksi yang lalu. Kita bernyanyi. Manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan semua nama-nama pengurus seksi di semua dewan periode 2020 sampai 2022, dan Huria akan memberikan sertifikat dan tanda kasih. Yang maju ke depan adalah ketua dari tiap-tiap seksi. Kemudian nanti akan kami bacakan lagi nama-nama guru sekolah minggu yang sudah tidak aktif lagi atau yang sudah mengundurkan diri. Yang pertama yaitu seksi sekolah minggu, Ketua Doni B. Sihombing. Seksi remaja, Ketua Sahala Raja Panjaitan. 3. Seksi Naposo Bulung, Ketua Robin Sar Bultom. 4. Seksi Parom Puan, Ketua Niken Boru Siagian. Seksi Ama, Ketua A. Sianturi. Seksi Lansia, Ketua Sintua D. Sihombing. Seksi Sending, Ketua A. Pak Pahan. Seksi Musik, Ketua Nyonya A. Budiono Boru Pardede. Seksi Diakoni Sosial, Ketua Saida Boru Simbolon. Seksi Kesehatan, Reslina Boru Hutagaul. Seksi Pendidikan, Ketua Sintua HP Pasaribu. Seksi Kemasyarakatan, Ketua Sintua Erwin Marpaung. Berikutnya akan kami bacakan nama-nama guru sekolah minggu yang sudah mengundurkan diri. Yang pertama, Paulina Panjaitan. Yang kedua, Herdayani Las Mangapul Simanjuntak. Yang ketiga, Julianto Ambarita. Yang keempat, Nia Nirmalasari Ambarita. 5. Rosiana Limbong. 6. Sabrina Napitu Pulu. 7. Lentina Siregar.
8. Mika A. Sitinjak. 9. Francisca Situmorang. Demikianlah nama-nama seksi-seksi yang lama. Terima kasih. Guru sekolah minggu yang tidak hadir diwakili oleh Dewan Koinonia, supaya maju. Dewan Koinonia supaya maju mewakili. Saya persilakan Ketua Dewan Partahun untuk mendok kata terima kasih kepada mereka, baru nanti dibagikan piagam. Silakan Ketua Dewan Partahun mendok kata terima kasih dulu kepada mereka. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang telah kita saksikan bahwa hari ini gereja melakukan acara pelantikan untuk seluruh seksi pada masing-masing dewan. Kami berdiri di sini mewakili jemaat dan Majelis HKBP Bogor. Pertama, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pelayanan yang diberikan oleh Bapak Ibu dan saudara kami dari seluruh seksi periode 2020-2022. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan yang telah diberikan kepada gereja. Demikian juga gereja menyampaikan selamat bertugas kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kami seluruh seksi pada masing-masing dewan untuk periode masa tugas 2022 hingga 2024. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk memberikan tenaga, pikiran, dan pelayanan yang terbaik bagi gereja ini. Begitu juga bagi rekan-rekan kami, guru-guru sekolah minggu yang telah mengabdi, ada yang 5 tahun lebih hingga 10 tahun. Gereja juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kami, para guru sekolah minggu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Ya baik, terima kasih. Gereja mengucapkan terima kasih untuk semua seksi-seksi yang sudah bekerja 2 tahun yang lalu, 2022, dan juga guru-guru sekolah minggu karena mereka alasan satu dan lain hal, bekerja dan yang lain-lain, terpaksa mengundurkan diri dari guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk pengabdiannya kepada gereja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Acara kita lanjutkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 yang dimulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 43. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Di Iope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida, dekat dengan Iope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya,
Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Terima kasih untuk acara kita pada pagi hari ini, untuk pelantikan seksi-seksi dan juga ucapan terima kasih kepada seksi-seksi periode yang lalu, dan juga terima kasih untuk kehadiran Amang Pendeta Eliezer Siregar, mantan pendeta di sini, mantan preses. Nanti Tuan berkhotbah di jam 11. Kalau pengen mendengarkan khotbahnya masih bisa kita datang nanti. Dan juga untuk saksofon, ini dari borunya mungkin semua ini borek semua ini ya, 2 ya, sama Siregar bukan ya, keluarga semua ya, sangat luar biasa kehadiran mereka mengikuti ibadah kita pagi dan siang. Baiklah, amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang sudah masuk ke Minggu Jubilate. Jubilate ini artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Itu artinya jubilate. Oleh karena itu berjubilate berarti ajakan bersorak-sorai bagi Allah karena pembebasan telah nyata. Nah, itulah nama minggu kita. Jadi kalau sekarang dilarang mutung dan murhing. Amin. Bagugujur kau amin. Amin. Kenapa? Karena kita berjubilate, bersorak-sorai. Namanya juga bersorak-sorai. Mana ada orang bersorak-sorai cemberut? Enggak ada itu. Pokoknya tertawa, bergembira. Itulah yang berjubilate. Kita sudah dibebaskan Tuhan Yesus dari kuasa dosa dan maut, dan membawa kita ke kehidupan yang kekal. Maka kita bersorak-sorai. Kita sudah dibebaskan Tuhan Yesus dari berbagai ketakutan, dari berbagai kekhawatiran, dari berbagai kegelisahan, dari berbagai kesakitan, dari berbagai kebodohan. Maka kita harus bersorak-sorai. Amin. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi saya katakan namanya juga bersorak-sorai. Tentu saja kita harus bersuka cita, bersemangat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kita sehari-hari, termasuk tadi seksi-seksi yang sudah dilantik, ya. Kalian bersemangat melaksanakan tugas pelayanan yang sudah diembankan oleh gereja kepada Amang dan Inang dan juga anak-anak kami tadi Naposo dan remaja, supaya tetap di dalam Yesus, bersemangat. Jangan pernah mengatakan halu jauh katanya. Kalau ada seperti itu mengatakan alu jauh bitortede homma nung alu jauh Tuhan. Adong. Jangan ada mengeluh. Siapa dari ini ya, ketua-ketua seksi ya, siapa nanti anggota-anggotanya yang sudah dibacakan itu tadi. Apalagi tadi seksi perempuan, memang seksi perempuan di sini hebat kali, banyak kali anggotanya. Adalah koordinator ini, koordinator kerohanian ada, koordinator, maka koordinator konsumsi. Satu-satunya seksi yang ada adalah koordinator konsumsi. Jadi kalau kita mau konsumsi datang ke seksi perempuan, amin. Dan enak-enak lagi, pas garamnya, lasiaknya juga pas. Waduh, enak banget ini seksi perempuan. Makanya kita senang masuk ke seksi perempuan, pasti makan goreng. Kalau enggak makan mie, kalau enggak makan kalau ada duitnya. Kalau ada yang nanti yang mengeluh, ya ketua-ketua seksi anggotanya, itu aja nyanyikan ya. Nungalo jauh Tuhan.
Tuhan. Berarti apa? Dangan mendokodah kamu dodah. Jangan. Jadi itu yang bersorak-sorai, kita terus semangat, kuat dan teguh hati dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan tetap bertekun di dalam iman. Nah itulah yang bersorak-sorai, yang berjubilate. Oleh karena itu bersorak-sorai itu buang dan jauhkan keluh kesah dan sakit hati kepada sesama. Mana ada orang yang bisa bersuka cita kalau dia masih memelihara sakit hati terhadap sesamanya. Jadi siapa dari antara kalian ini masih sakit hati terhadap temannya, saat ini juga buang di dalam Yesus Kristus. Amin. Asa boy mekel kita. Waduh mekel mulu saya syukur hakku Amerik si X. Merhudo robayon. Ngapain kau datang kau? Maunya cepat kau mati, kan? Torido kita halak Batak. Dan jangan bersungut-sungut. Ala nido detai paso. Hola perari kami sudah botoi. Anggona pos orang udah pasok hentikan itu. Kenapa? Orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, orang yang selalu khawatir, mana bisa bersuka cita, nggak bisa itu ketawa. Mukanya ini yang aturannya ganteng, yang aturannya jadi cantik, jadi mersuhi-suhi sudah. Udah capek dari Bonapasogi, datang lagi ke Bogor ini, holan namarsak. Jangan, jemaat HKBP Bogor harus selalu tetap bersuka cita. Amin. Supaya sehat, supaya kita panjang umur. Dan bersuka cita, bersorak-sorai, berarti mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Syukurilah berkat-berkat Tuhan itu, mau sedikit, mau setengah sedikit, mau setengah banyak, mau banyak, tetap bersyukur madok mau liate kepada Tuhan. Amin. Itu di lagu kita, mau liate madiho ode bata ala basam. Bersyukur kepada Tuhan. Kita sehat bersyukur. Bahkan kalau sakit pun bersyukur. Karena apa? Ya itulah kesempatan bagi kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan kalau kita mungkin ada sedikit tantangan, ya udah syukuri saja. Karena melalui tantangan itu kita semakin dewasa dan yang lain-lain. Nah itulah kita Amanginang di dalam perjalanan kita di dunia ini, di Minggu Jubilate ini. Nah dalam nas ini yang sudah kita dengarkan tadi, kita melihat bahwa setelah duka cita ada sorak-sorai sukacita yang besar. Kita sudah mendengarkan tadi Tabita, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas, seorang perempuan yang baik hati dan banyak memberi bantuan sedekah. Diberitakan di sini dia sakit, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ada yang bernama Dorcas di sini? Ada yang bernama Tabita? Adong opunisi Tabita? Dan adong nai Tabita, nai Dorcas. Pasti adong korak namila do kamu. Si Dorcas, si Tabita. Si Tabita ini atau si Dorcas ini adalah seorang perempuan yang baik dan tadi dikatakan di sini banyak memberi sedekah. Jadi kita tidak sia-sia memberi sedekah, memberi yang baik kepada orang lain. Amin. Baguguru kamu amin nay. Amin. Ingat tamu yang muka perempuan. Si Dorcas disokan, tangi dok si Anwar. Si Dorcas berarti perempuan, tapi bukan hanya perempuan saja yang baik, semua kita. Dia seorang yang baik dan banyak memberi sedekah. Sakit tiba-tiba meninggal. Bisa kita bayangkan Amanginang betapa sedihnya orang-orang yang mengasihi Tabita pada waktu itu. Karena apa? Karena berpisah dengan seorang perempuan yang baik hati. Jangankan mereka, kita pun sekarang molo dong atai kalau ada saudara kita, teman kita, kita lihat baik, dia selalu senyum dan yang lain-lain, tiba-tiba dia mati. Apa yang terjadi? Pasti kita menangis. Pasti kan? Amang asini rohai. Amang katok nih mati. Amang, coba seandainya sekarang tiba-tiba mati. Wah, pasti kalian, wih, pendeta nababan. Waduh. Kalau ini udah taruh kan? Waduh. Okay. Kalau orang Batak waktu itu yang berkumpul di sini, kita tidak bisa lagi mendengarkan apakah anak Tabita. Ayah, ada masa Tabita, abang, seperti ini pikir. Tabita. Eda,
Eda. Untung tidak ada dikatakan di sini. Dungi manganggukilah para janda itu mengatakan, Eda, cepat kali kau meninggal Eda. Enggak pernah dituliskan di sini kan. Nah soalak batak kau sita bito. Amang Eda burjunai ko Eda. Apa kia bang? Lihatlah mereka menangis. Datang si Petrus itu tadi. Kumpulan ibu-ibu Nababalu yang datang melayak dia. Mereka menangis menunjukkan pakaian. Itu tadi kan dikatakan di sini. Menunjukkan pakaian. Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu itu masih hidup. Berarti si Dorcas ini, si Tabita ini tukang jahit. Penjahit baju di mana? Mungkin dijahit neraka baju dinas. Ya, seandainya seksi perempuan sudah ada waktu itu, bisalah kalian jahitkan baju kalian ke sana. Ya kan? Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas, mereka menangis ketika melihat Petrus sama Tabita bitai, omannya kami dan nabi nenek, amak Tuhan, abaki seperti biki, amak tebe. Kan begitu orang menangis, kuat dulu kuat. Wah! Ambil napas dulu kan, baru datang lagi orang. Itu kita heboh memang kalau orang Batak. Aku sering gitu kalau kulihat ini kan, suka aku menonton. Hebat juga kalau menangis ya. Memang kita pura-pura sedih lah sebentar, baru kita ikuti ramanya kan enak. Kalau direkam dimusikkan, ini seksi musik, kalau dimusikkan enak itu. Ya kan, entah do, sol, mi, do. Wah gitu. Praktekkan aja enak kalau mengedungi orang Batak. Ya kan? Apalagi di kampung-kampung kan enak mengedungi. Orang Batak mengedungi, Botaru mengedungi beda menangis ya. Beda mengedungi kan. Balik lagi ke sini kan. Gitu dia. Gak ada yang pintar. Kalau ada perlombaan mengedung, coba dulu nanti seksi perempuan bikin itu ya. Berlomba mengedung, kurasa gak ada yang bisa. Bukan menangis, beda menangis. Kalau menangis kamar talasyaki, ini mengedung, iramanya itu. Wow, iya, seninya sangat luar biasa. Nah itulah kita bayangkan, dan memang kepada orang-orang baik dilakukan itu. Kalau orang-orang yang bandel nggak ada itu. Jadi dari Darojol Mei burju manangdang ditiki hama matena. Ngutamui. Makanya jangan pernah lelah berbuat baik. Amin kan dulu kuat-kuat. Amin. Kelihatan itu. Saya sudah melayani di beberapa gereja dan tanya ini senior kita, Amang Pendeta Siregar, seperti itu. Orang baik itu banyak orang yang menangis, mengedungi. Tetapi yang jahat itu, mana ada orang mengedungi, apa yang mau dia dukan? Enak jahat do Tuhan, Tuhan ini mama teo. Oh diusir kita dari situ. Molo nama te, toy ma ate nang ba bergugum hamu, bababe non ina ma ido horoa tikion, toy ma bergugum hamu, terapal maruhamu nada, kita marus tangiang. Kola ni do jepek do madok kata tak kena juketi. Alia kena burji, semua madok kata. Akulah dulu tanyakan. Basongan ini masa kami seksi perempuan, aku lagi tori nasi inahan namu sekan, amu sebah inna. Artinya apa? Pengen memberikan penghormatan yang terakhir. Nah disitulah yang kita lihat di sini. Mereka berduka cita, mereka menangis. Tetapi setelah mereka berduka cita, setelah mereka menangis, ada sorak-sorai. Sudah kita katakan tadi bagaimana sedihnya mereka. Dan biasanya orang yang baik itu selalu disayangi oleh banyak orang. Dan sudah pasti mereka datang melayat dan memberi penghormatan yang terakhir kepada Tabita, orang baik itu. Dan pasti kita juga ikut bersedih mendengarkan itu, seorang yang baik meninggal. Tetapi disinilah amanginang mujizat itu nyata. Ishak tangis berganti dengan gelak tawa, sukacita, sorak-sorai.
Dengan kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus, Petrus berdoa, dikatakan di sini tadi, berlutut dan berdoa. Setelah itu dia berkata, Tabita, bangkitlah, katanya. Bukan kekuatan si Petrus, bukan dukun si Petrus itu, tidak. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan Yesus, dan Yesuslah yang membangkitkan si Tabita itu. Yesuslah yang mampu menggantikan duka cita menjadi sukacita. Dan juga untuk kita saat ini Amanginang, jangankan persoalan yang kita hadapi, yang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, percayalah, kuasa dan kekuatan Yesus mampu menggantikan kesedihan kita menjadi sukacita. Amin. Itulah jubilate itu. Lalu Tabita, katanya, membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Berarti benar dia bangkit. Melihat lalu duduk. Itu pertanda bahwa seseorang itu hidup. Dan Petrus tidak memanggil dia dengan kekuatan yang ada padanya, tetapi kekuatan Yesus Kristus yang bekerja di dalam diri Petrus. Nah, disinilah Amanginang kita disadari, mungkin barangkali kita selama ini terlalu sibuk memikirkan, terlalu banyak kita berpikir tentang apa yang dapat kita lakukan. Dan kita terlalu sedikit berpikir tentang apa yang dapat Kristus lakukan melalui kita. Melalui khotbah ini, di Minggu Jubilate ini, kita diingatkan, mari kitalah berpikir apa yang bisa, yang Kristus lakukan kepada orang lain melalui diriku. Kalau itu Amanginang yang selalu ada di dalam diri kita, maka kedekatan kita kepada Tuhan semakin baik, semakin dekat. Dan kalau kita menoleh sejenak ke belakang tentang penyangkalan Petrus, baru beberapa minggu yang lalu kita ke Jumat Agung, kita mendengarkan di situ di pertanyaan Pasion. Ketika Yesus disidang, ketika ada seorang perempuan, kamu kan salah satu kawannya ini, apa kata Petrus? Enggak, saya tidak mengenal itu. Kalau kita menoleh sebentar ke belakang, dan seandainya si Petrus itu hidup sekarang, mungkin kita ragu-ragu. Loh, ini kan yang menyangkal Yesus itu kok tiba-tiba dia bisa berdoa? Itulah pikiran kita. Itulah otak kita. Tetapi justru Roh Kudus menggerakkan hati murid-murid Yesus untuk menyuruh dua orang dan menjemput Petrus ke Lida. Dan disitulah kuasa Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia dan bahkan oleh latar belakang seseorang pun. Jadi kita bisa saja dipakai oleh Tuhan. Kita bisa saja digerakkan Roh Kudus untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Iya. Jangan pernah mengatakan dang boyau, pogus doau, saya masih sibuk, anak saya masih kecil, begini, begono, begini, begono. Jangan tolak panggilan Tuhan itu. Si Petrus di sini datang dia. Dan sebenarnya kalau tidak diberitahukan kepada dia, dia tidak tahu. Justru Roh Kudus menggerakkan murid-muridnya. Di sana si Petrus di lidah katanya, panggil. Itulah kuasa dari Roh Kudus itu yang bekerja di dalam diri seseorang. Dan hal yang sama juga Amanginang berlaku kepada kita. Apapun status kita, bagaimanapun buruknya masa lalu kita dan lain sebagainya, Allah bebas menyatakan kehendaknya melalui kita. Kuasa dan kekuatan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hal apapun. Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Dia bebas. Siapapun bisa dia pakai. Lansia pun bisa dia pakai. Yang tua sekalipun masih bisa dia pakai. Untuk menyatakan kebaikan, untuk menyatakan kehendaknya. Oleh karena itu, juga sekaligus kepada seksi-seksi yang sudah dilantik tadi, yang akan mengemban tugas 2 tahun ke depan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah mengatakan saya sibuk. Justru di dalam kesibukanmu itulah Tuhan meminta, apakah kamu mau memberikan waktu
waktumu yang tersisa di tengah-tengah kesibukanmu untuk Tuhan. Di sini. Siapa yang tidak sibuk? Semua kita sibuk. Jadi tidak ada alasan sama Tuhan. Kamu katakan saya ini pendeta sudah tua. Justru di dalam ketuaanmu itu apakah masih bisa berkarya untuk Tuhan? Subuh biar berdalam pandita. Justru di dalam ketidakmampuanmu berjalan tapi pikiran masih bisa. Tuhan meminta. Apa sih yang bisa Yesus lakukan melalui kita? Nah inilah Amanginang yang menjadi tantangan bagi kita dan juga kepada seksi-seksi tadi, ya, melalui pelayanan, melalui tugas pelaksanaan program yang sudah ditetapkan di rapat kuria. Tuhan mau menyatakan kehendaknya melalui tugas pelayanan Amang dan Inang yang sudah dilantik jadi. Oleh karena itu banyaklah berpikir tentang apa yang dapat Kristus lakukan melalui kita. Dan juga untuk seksi-seksi yang sudah melayani 2 tahun yang lalu, 2020-2022. Biarlah Tuhan yang semakin dimuliakan. Dan semua kita. Bukan hanya seksi, dewan juga, sintua juga, bahkan pendeta sekalipun. Pelayanan kami biarlah menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selagi kami masih bisa melayani. Ini contoh. Nah tua-tua kita ini udah tua, masih bisa dia trompet. Iya kan? Seksopon lagi loh. Seksopon itu kan ini. Biasanya kan ada dua tua aja di ibadah, usah iba diobus. Ada situ sintua yang saya tahu di gereja yang lain. Udah tua, udah pensiun, dia masih trompet. Meskipun trompetnya melipik-lipik, terkadang kapit, enak kan? Udah mengeluh seksi musik. Amang pendeta enggak usah lagi dipakai amang itu. Sakit kepala katanya kan, sakit kuping. Allah tok ngibain amangon trompet nei, horwatu pinggul di permusikon. Enak kan? Dak sadar, ba mana tua-tua si patah dak sadar kan? Mana tu dia ujung gitar trompet dang ibawa to beba me tua. Diulus tepu gogohian. Bayah sutu sonengel kan? Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa melayani kok. Luar biasa, bukan hanya yang muda-muda saja rupanya. Pokoknya selagi Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, lakukanlah apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta kita. Dan disinilah Yesus juga menyatakan kuasa dan kekuatannya melalui Tabita yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semasa hidupnya diberitahukan di dalam nats kita ini, Tabita ini perempuan yang baik, suka memberikan sedekah. Dan dia juga mungkin karena di sini tadi dia membuat pakaian berarti dia tukang jahit. Sudah bisa kita bayangkan mungkin ada yang menjahitkan bajunya ke dia, kemudian uang jahitnya kurang, pasti mungkin dikatakan si Tabita ini, ya sudahlah toh dah, toh mak. Pakai mak denggam mak, sedia naruh kepeng muleon. Siapa tahu seperti itu. Karena dia suka katanya memberikan sedekah. Dan disinilah kita lihat kebaikan hati Tabita dengan banyak memberi oleh karena Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk menolong orang lain. Dan kita juga menginang supaya kita jangan bosan-bosannya, jangan bersungut-sungut memberikan kebaikan kepada orang lain selagi kita mampu, selagi kita bisa, selagi kita mau digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pada waktunya saat kita membutuhkan pertolongan dan kebaikan orang lain, ingatlah Amanginang, sekali lagi, saat kita membutuhkan pertolongan dan kebaikan orang lain, maka Tuhan akan memerintahkan kebaikan dan pertolongan itu datang kepada kita melalui orang lain. Ini sudah dialami oleh Tabita. Dia banyak memberi sedekah, dia orang baik. Ketika dia mati, kebaikan itu diperintahkan Tuhan. Karena Tuhan menggerakkan murid-murid memanggil Petrus, dan Petrus berlutut berdoa. Kemudian kembali napas itu kepada dia. Dan juga hal yang sama kepada kita juga berlaku. Itulah yang dialami oleh Tabita melalui Petrus dan murid-muridnya yang lain. Tuhan Yesus memerintahkan pertolongan dan kebaikan itu datang kepada dia. Kita juga ingatlah itu Amanginang. Kita berbuat baik sekarang, kita mau menolong orang lain sekarang. Ingat, suatu saat kita membutuhkan pertolongan itu. Tetapi jangan ragu. Tuhan akan memerintahkan itu datang kepada kita melalui orang lain tanpa
tanpa sepengetahuan kita. Amin. Ini si Petrus datang, si Tabita tidak tahu karena dia sudah mati. Tetapi datang dia. Itulah kehebatan, itulah rahasia Tuhan itu yang tak terselami. Dan inilah yang menjadi sorak-sorai kita. Yang mati saja bisa dihidupkan oleh Yesus. Ishak tangis karena kesedihan bisa digantikan Yesus dengan gelak tawa dan sukacita. Apalagi kita, apapun kesedihanmu, apapun sakitmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalan, apapun tantangan yang kamu hadapi, ingatlah amanginang, Yesus akan menggantikan itu dengan sukacita karena Dia peduli dan menyayangi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa menghidupkan. Tabita, seorang perempuan yang baik, yang banyak memberikan sedekah, ketika dia sakit dan meninggal, Tuhan menghidupkan dia kembali melalui murid-murid-Mu, melalui Petrus. Demikian jugalah kami Tuhan. Banyak penderitaan kami, banyak kesusahan kami yang bisa saja membuat kami sakit, akhirnya iman kami mati. Tetapi Tuhan datang untuk menghidupkan iman kami sehingga kami bangkit kembali dan melakukan tugas pelayanan kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini beribadah. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun sakit yang mereka derita, Tuhan akan menggantikan itu. Tuhan akan datang menghidupkan, memberi semangat, memberikan sukacita. Dan juga yang sakit sekarang yang terbaring di rumah, Nyonya Yohanes Suryanto Burusi Mamora dan yang lain-lainnya Tuhan, yang tidak tertulis namanya di warta jemaat kami ini, biarlah Engkau Tuhan hadir, memberi kesembuhan, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk semua seksi yang dilantik tadi melayani 2 tahun ke depan di semua dewan-dewan. Berkati, kuatkan, semangati mereka Tuhan dengan Roh Kudus, supaya jangan ada dari antara mereka satu orang pun yang mengeluh, tetapi biarlah mereka bersukacita melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan seksi-seksi periode yang lalu 2020-2022. Biarlah apa yang mereka lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, inilah kami, kiranya Engkau mendengarkan doa kami ini dan selalu bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Kita nyanyikan ayat 1, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita. Doa kami Amanginang sehat-sehat datang dari rumah, sehat-sehat juga pulang dari gereja ini, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Di sini kami pendeta, para sintua yang melayani, dan juga pemain musik, dan juga pemandu lagu, dan semua yang melayani menyampaikan salam minggu kami untuk Amanginang. Terimalah itu dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas mulak mahamu di bagasat damai. Samang dan Inang, seksi yang baru dan seksi yang lama, supaya berfoto bersama dengan Dewan dan Pendeta. Untuk itu kami minta yang pertama tampil adalah dari seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Tolong dibantu dulu informasinya. Inang Heni, tolong dibantu amang seksi sekolah minggu dulu. Seksi sekolah minggu lebih dahulu berfoto. Seksi yang lain sabar dulu ya, ada gilirannya ya. Dimulai dari seksi sekolah minggu. Ayo yang cepat, seksi sekolah minggu ada enggak? Iya, seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu. Siap-siap seksi remaja. Seksi remaja tolong dipersiapkan seksi remaja. Amang Erwin tolong disiapkan seksi remaja. Seksi remaja. Siap-siap seksi remaja. Iya, lanjut dengan seksi remaja. Iya, siap-siap seksi Naposo Bulung. Siap-siap seksi Naposo Bulung. Amang Ketua Dewan ikut aja, Mang, bergabung, Amang. Iya, seksi Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung. Oke, cukup. Langsung saja seksi Naposo Bulung. Berikutnya seksi Paropuan. Pengurus Paropuan. Pengurus. Siap-siap pengurus Paropuan. Tahan. Oke, cukup.
masuk seksi perempuan yang lama dan yang baru. Iya, pengurusnya dulu ya sayang ya, sabar kita ya. Pengurus baru dan pengurus lama, silakan maju. Berikutnya siap-siap seksi AMA. Amang Erwin tolong diperhatikan seksi AMA ada enggak itu? Kalau tidak ada lanjut seksi lansia. Lansia. Persiap jo amang lansia tay. Amang silain. Seksi lansia. Oleh mak sabutulna nope seksi perempuan pengurus na doon. Ayo. Oke. Sudah? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3 kembali ke tempat seksi perempuan. Dilanjutkan dengan lansia. Kembali ke tempat. Lansia, Amang dan Inang lansia. Berikutnya siap-siap seksi musik Tesalonika. Tesalonika siap-siap sayang. Setelah lansia seksi musik. Setelah seksi musik seksi sending. Iya. Sekarang lansia dulu, lansia dulu. Iya, setelah lansia seksi musik itu Tesalonika sudah siap. Seksi musik. Oke. Seksi lansia cukup, silakan. Boleh mau dibuka maskernya?